Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Divita Marhandani dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 31. Di sini saya ingin menunjukkan video dokumenter hasil laporan praktikum saya yang berjudul Pengaruh Cahaya Terhadap Tumbuh Kembangnya Kacang Hijau. Selain untuk mengumpulkan tugas pembelajaran biologi bab 1 pada kelas 12 ini, saya juga ingin mempelajari bagaimana cara membuat laporan untuk semester akhir nantinya. Selamat menonton. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Bab pertama dalam pembelajaran biologi untuk kelas 12 IPA kali ini membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Untuk mempelajari bab ini lebih mendalam lagi, saya akan melakukan praktikum, yaitu penelitian pengaruh cahaya terhadap tumbuh kembangnya tanaman kacang hijau. Saya memilih kacang hijau selain karena mudah dicari dan mudah penanamannya. Di dalam kacang hijau terdapat hormon auksin, yang mana hormon tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan tanamannya. Dan terdapat penelitian yang berkata matahari atau cahaya akan menghambat kerjanya hormon tersebut. Maka dari itu, untuk mengetahui dan membuktikan kebenaran teori tersebut, saya melakukan penelitian pada kacang hijau. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan di atas, maka dapat dibahas rumusan masalahnya sebagai berikut di bawah ini. 1. Apakah pengaruh cahaya berpengaruh terhadap tumbuh dan kembangnya kacang hijau? 2. Bagaimana perbedaan tumbuh kembangnya kacang hijau di dua tempat yang berbeda, yaitu gelap dan terang? C. Tujuan penelitian. Dengan rumusan-rumusan masalah, maka kita dapat mengetahui tujuan dari penelitian ini adalah 1. Sebagai media pendalaman pada materi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. 2. Sebagai pembuktian apakah cahaya memang menghambat kerja hormon auksin. Dan 3. Sebagai pengumpulan tugas praktik untuk pelajaran biologi. D. Batasan masalah. Demi mencegah melebarnya pembahasan masalah dan untuk menjaga pembahasan tetap sesuai dengan tujuan penelitian, maka pembahasan kali ini dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut. 1. Jenis tumbuhan yang diamati dan dibahas adalah kacang hijau. 2. Faktor yang akan sering dibahas adalah faktor hormon auksin dan faktor cahaya. Dan 3. Pertumbuhan yang akan diamati saat penelitian hanya pada panjang kecambah dan juga kesegaran kecambah. E. Manfaat penelitian. Manfaat untuk penyusun atau saya dengan melakukan penelitian ini dapat memberikan pengalaman dan pembelajaran bagaimana cara menulis dan membuat laporan praktikum yang baik untuk mempersiapkan ujian praktikum akhir semester nantinya. Dan manfaat untuk pembaca, dengan laporan praktikum ini semoga bisa menjadi referensi untuk pembaca agar bisa mengetahui pengaruh dari perbedaan cahaya yang diberikan oleh tumbuh kembangnya biji kacang hijau. F. Rumusan hipotesis. 1. Mungkin intensitas cahaya berpengaruh pada tumbuh kembangnya tanaman. Dan 2. Mungkin perbedaan pendapat dan tempat cahaya juga sangat berpengaruh pada tumbuh kembangnya tanaman. Bab 2. Tinjauan pustaka. Kacang hijau atau Vigna radiata L adalah jenis kacang atau suku polong-polongan yang dikenal dan mudah didapatkan di daerah tropis, khususnya Indonesia. Kacang hijau sendiri memiliki banyak manfaat bagi orang-orang untuk dijadikan konsumsi seperti bubur atau kecambahnya menjadi sayuran dan bahkan tepung. Namun dari banyaknya bagian tumbuhan kacang hijau yang paling sering dan memiliki banyak manfaat diantaranya adalah biji dan juga kecambahnya. Di mana tumbuhan yang memiliki famili Fabaceae ini di dalamnya mengandung hormon auksin, hormon yang dapat dikenal IAA atau indol acetic acid, yang dibuat di meristem apikal biji dan sifat kerjanya mudah terurai oleh cahaya dan memicu etiolasi atau pertumbuhan yang cepat di tempat gelap. Selain itu, taksonomi kacang hijau bisa diketahui di bawah ini. Regnumnya Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, ordo Fabales, famili Fabaceae, genusnya Vigna, spesies Vigna radiata L. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Dalam membuat laporan kali ini, saya sebagai penulis menggunakan metode eksperimen. Metode ini adalah metode yang dilakukan dengan menggunakan manipulasi terhadap objek penelitian serta adanya kontrol, menurut Nazir 2003.
B. Variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas, yaitu tempat menaruh bahan penelitian di dua tempat yang berbeda, yang satu di tempat terang dan yang satunya lagi di tempat gelap. Sedangkan variabel terikat seperti morfologi, pertumbuhan dan perkembangan dari kacang hijau tersebut. Yang ketiga, variabel terkendali, yaitu tempat objek yang diteliti harus sama menggunakan gelas plastik. Yang kedua, kacangnya harus direndam dahulu selama seharian sebelum ditanam. Yang ketiga, media untuk menaruh objek di gelas plastik adalah kapas dengan kesamaan kapas yang digunakan antara dua gelas itu tersebut sama. Yang kedua, disiram secara rutin dan bersamaan. Dan yang terakhir, setiap gelas terdapat 5 biji kecambah. Namun karena adanya faktor eksternal, kecambah yang di tempat terang harus hilang jadi 4 saja. C. Waktu dan tempat penelitian. Yang pertama, waktu. Minggu 2 Agustus 2020 sampai Sabtu 8 Agustus 2020. Kedua, tempat penelitian. A. Di tempat terang atau di jendela kamar, dan B. Di tempat gelap, yaitu di dalam lemari. D. Alat dan bahan. Alat yang pertama, 2 buah gelas plastik, tempat menaruh objek. Yang kedua, penggaris mengukur pertumbuhan panjang kecambah. Yang ketiga, alat tulis menulis pertumbuhan panjang kecambah. Dan yang terakhir, handphone untuk mendokumentasikan pertumbuhan panjang kecambah. Yang kedua, bahan ada 10 biji kacang hijau, kapas secukupnya. Yang terakhir, air sebagai bahan untuk membasahi kapas atau media penyiraman. E. Cara kerja. Yang pertama, sebelum melakukan kegiatan menaruh biji ke gelas plastik, saya merendam biji-biji tersebut selama seharian. Yang kedua, menyiapkan gelas plastik. Dan yang ketiga, menaruh kapas cukupnya ke dalam gelas plastik tersebut. Yang keempat, meletakkan kacang hijau di atas kapas secukupnya dan sedikit menata kacang tersebut. Kelima, menaruh gelas plastik tersebut di tempat yang berbeda, satu di tempat terang dan yang satunya di tempat gelap. Keenam, menyirami 1 kali sehari setiap harinya sampai seminggu dan melihat, memfoto dan juga menulis pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi. F. Pengambilan data. Data diambil dari hasil pengamatan perkembangan dan pertumbuhan kacang hijau selama seminggu. Selain menulis di tabel tentang perkembangan kacang hijau, saya juga mengambil dokumen berupa foto dari praktikum ini. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Hasilnya, tabel pertumbuhan batang tanaman di tempat terang, tabel pertumbuhan batang tanaman di tempat yang gelap, tabel perbandingan perkembangan dari 2 tempat tadi, B. Pembahasan. Setelah melakukan pengamatan selama seminggu, dapat diketahui bahwa pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau yang berada di tempat T dan tempat G berbeda. Di tempat T, tumbuhnya batang tanaman cukup lambat, tidak secepat tanaman di tempat G. Walaupun di tempat G batangnya tumbuh dengan cepat dikarenakan hormon auksin, tetapi ternyata perkembangan dari kacang hijaunya sendiri terhambat, yang dibuktikan dengan daun yang tumbuh dengan kuning karena kekurangan cahaya dan fotosintesis, dan bahkan daun yang sudah mekar malah menguncup kembali, berbanding terbalik dengan tumbuhan di tempat T yang berkembang dengan baik dengan daun yang terlihat segar dan berwarna hijau tersebut. Bab 5. Kesimpulan. Dari praktikum ini, saya dapat menyimpulkan bahwa memang terdapat pengaruh cahaya pada tumbuh kembangnya tanaman. Dari hasil yang bisa kita lihat, memang benar fitohormon apalagi hormon auksin memang bekerja dengan baik, membuat pemanjangan batang sel di tempat yang gelap atau biasa kita sebut etiolasi. Sedangkan tanaman yang berada di tempat terang, hormon auksinnya terurai karena cahaya dan membuat proses pemanjangan batangnya cukup lambat. Namun dari itu, kita atau bahkan saya bisa mengetahui walaupun tanaman yang di tempat terang terhambat dalam pemanjangan batangnya, tapi daun bahkan tanamannya bertumbuh dan berkembang dengan baik dengan bantuan fotosintesis. Sedangkan tanaman yang berada di tempat gelap tidak sesegar tanaman di tempat terang karena tidak mendapatkan fotosintesis yang baik. 끝내 뭐를 솔직히 말해줄래 제발 너라면 다 믿는 걸
않아. 네 말대로 언젠가 나도 나 같은 누군가에게 사랑받게 될까. Sekian video dokumenter laporan saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.